Baik, saya akan jelaskan mengenai bagaimana membuat set plan ya. Dimana di sini ini set plan dari sawah, gitu ya. Dimana sawah ini nantinya pada bagian ini, ya, ini nantinya akan jadi tempat display untuk sawah, untuk persemaian, gitu ya. Nanti di sini akan jadi balong gitu ya, jadi reservoir gitu ya, dan ini jadi tempat untuk penyemprotan sawah menggunakan drone dan semua pelaksanaan seperti sawah 4.0 itu ada di sini. Mungkin bisa dekatkan ke sini. Ya, kalau Anda lihat di sini ada grid di sini, grid pembantu untuk membantu saya dalam mendesain gitu ya. Nah, di sini saya membutuhkan ini misalnya ini aksesnya dari sini ya, dan saya ingin aksesnya itu pas tepat di aksis ini ya, masuk ke sini ya. Maka di sini saya akan membuatnya menjadi welcome area ya di sini. Kemudian di sini ini akan jadi parkir, ini juga akan jadi parkir. Kemudian ini jadi area drop off, dan akan ada sedikit plaza gitu ya nanti di sini. Baru setelah itu ini akan menjadi area untuk display persemaian. Nah, coba agak ke situ Dek Mul. Agak ke sana. Saya mau di sini. Ya. Nah, kalau sudah demikian berarti kita perlu agak di sini aja Dek, biar agak miring. Nah, ini deketin sini. Nah, misalnya ini kan gridnya per 3 meter gitu ya. Grid ini adalah per 3 meter. Jadi satu kotak ini adalah 3 meter. Nah, misalnya saya ingin membuat satu jalan ya masuk ke dalam dengan lebar 6 meter gitu ya. Nah, saya buat dulu lebar 6 meter gitu ya. Setelah melewati 1 2 3 ya, 1 2 3 itu 9 meter gitu ya. Setelah melewati 9 masuk ya. Kemudian di sini ada gerbang misalnya begitu. Nah, setelah masuk 6 meter lagi kemudian si mobil itu bisa berbelok sini untuk masuk ke area untuk parkir mobil ya. Parkir mobilnya itu bisa di sini kita bisa tempatkan. Kemudian di sini sudut negatif ya, kita bisa ambil sini juga ya. Nah, ini kita bisa beberapa parkir mobil gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita buat lagi. Nah, kalau ini pintu masuknya, kemudian ini adalah pintu untuk keluarnya. Nah, begitu. Pause dulu, ada telepon. Nah, udah biar record ini Pak? Ya, record. Udah. Pasin ke itu. Ini untuk ke kanan, ke kiri. Ini untuk ini. Ya, deketin. Silakan dideketin. Dipasin. Iya, sip. Oke. Nah, ini ya kalian kalau misalnya kerja tanpa grid akan susah. Akan banyak hal-hal yang masih bolong. Walaupun kita punya misalnya seperti gini gitu ya, seperti yang Anda ini, tapi berapa ini, apakah sekehendak hati gitu ya. Nah, itu kita juga harus perhatikan itu scale manusia. Nah, ini saya punya grid per 3 meter. Ada yang tahu kenapa kok 3 meter? Ukuran keramik. Ukuran keramik. Bukan, tapi standar manusia. Manusia umumnya, kenapa kok kamar kita itu 3 meter kali 3 meter? Karena cukupnya manusia segitu. Ya. Nah, ini 3 meter ya. Nah,
Mobil pun juga demikian ya. Mobil itu kalau misalnya kita buat lebar mobil itu biasanya ini lebar mobil itu antara 2 ya, 2 berapa gitu ya. Nah, lebarnya satu mobil, satu jalan itu biasanya memang 3 meter. Karena untuk satu mobil. Kalau misalnya 2 mobil berarti 3 meter lagi. Nah, oleh sebab itu saya pakai grid. Nah, bagaimana cara kita membuat grid? Jadi kita harus membuatnya itu sesuai ini. Saya pengen ini jadi aksis gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya paskan di sini. Oke. Nah, sekarang saya punya grid seperti ini. Nah, ini masuk kemudian terus ini jadi parkir gitu ya. Ini jadi parkir. Nah, ini juga sama ya. Di samping saya juga ingin membuatnya jadi parkir juga gitu ya. Sama, kita bikin yang ini pencerminan gitu ya. Boleh sama. Pencerminan ini pola yang paling gampang. Pola paling gampang. Nah, sekarang kita logik aja ya. Kalau misalnya kita punya mobil, motornya di mana? Misalnya motor di sini, misalnya buat shelter motor. Nah, ini nggak usah shelter motor, jadi semuanya motor di sini. Atau kalau misalnya ini mau dibikin 2 juga boleh, karena pengunjung dari pengunjung juga umumnya pakai. Nah, ini masuk ketemu gerbang misalnya begini. Nah, ini untuk keamanannya sini, ingat yang namanya setir mobil kita kan sebelah kanan ya. Kalau kita mau taruh tiketing berarti di sini kita perlu bangunan buat itu ya. Katakanlah ini pos satpam, pos jaga. Atau di sini misalnya kantor yang awal misalnya. Nah, gitu. Yang di sini pos jaga aja. Karena di sini kita ada space ya. Atau pos jaganya yang di sini. Ya, biar beautification ini adalah tanaman semak gitu ya, semak berbunga. Ini pos jaganya yang sebelah sini kita. Nah, di sini portal juga ya. Misalnya sini portal, ini juga portal. Nah, sementara yang di sini untuk mungkin buat loading buat barang atau apa gitu ya, yang parkir sini. Nah, di sini kemudian kita kalau misalnya mobil, kita boleh drop off gitu kan ya. Nah, itu saya lebih senang drop off itu dalam bentuk lingkaran. Kenapa, Pak? Karena mobil masuk, dia drop off di sini, dia keluar lagi. Misalnya kita datang pakai Grab, apakah Grab itu harus parkir? Kan enggak, ya kan? Nah, baru setelah itu drop off, namanya juga drop off ya. Ini saya buat masuk gini. Nah, misalnya kita pakai ini, gini, nah, misalnya gini. Nah, drop off berarti di sini ada tangga misalnya. Nah, baru setelah itu kita bikin plaza di sini misalnya. Nah, tapi di sini dipaskan sama di sini misalnya jadi begini plazanya. Di sini jadi tempat foto-foto, misalnya di sini ada Giant sawah baru misalnya gitu ya. Kan boleh masuk di sini. Nah, ini masuk gerbang misalnya, gerbangnya melengkung gitu. Gerbangnya melengkung. Jadi gerbangnya kalau misalnya kita buat di itu, misalnya begini gerbangnya ya, melengkung gitu. Nah, misalnya gitu. Terus masuk ke dalamnya. Oke. Nah, di sini biar mempercantik ini misalnya saya bikin ini radial gitu ya. Ini juga radial. Nah, misalnya di sini misalnya di sini ini semak dulu ya. Kita bikin extension ini semak. Nah,
ini baru kemudian terus di sini air misalnya. Ini juga semak dulu misalnya. Baru setelah itu di sini air. Jadi airnya itu kalau misalnya ini di sini perpanjangan ini ya. Ini kan drop off naik. Nah, baru setelah itu di sini ada semak gitu ya. Nah, setelah itu di sini air mancur misalnya. Nah, sini air mancur. Gitu kan? Nah, bagian tengah ini apa mau sculpture atau apa gitu ya? Sculpture mungkin di sini sculpture mungkin mesin bajak sawah gitu misalnya ya, atau apa gitu ya, sculpture sebagai penanda. Ya. Ini ada titik-titik puntinnya. Titik-titik puntin. Nah, di sini kan ada space kosong. Misalnya kita di sini punya satu pohon, di sini juga satu pohon gitu ya, sebagai ininya apa? Tapi pohonnya jangan yang bentuknya whipping ya, tapi untuk mengarahkan ke sana kita pakai bentuknya yang misalnya kita pakai damar gitu ya. Nah, damar pun di bawahnya itu juga ada semaknya. Begitu juga di sini misalnya kita pakai tanaman pengarah juga misalnya. Tanaman pengarah yang bentuknya kolumnar atau bentuknya kerucut. Cemara boleh. Tapi di sini biasanya kita misalnya mau pakai tanaman tajuk lebar misalnya. Yang bentuknya begini misalnya. Ketapang. Aduh, ketapang enggak ada ini. Yang ada bunganya mungkin flamboyan ya kali ya. Ada flamboyan gitu. Karena di sini menaungi ini mobil juga. Ya. Nah, di sini juga sama ya. Ini karena kita harus ada distance ya dari mobil ya. Jangan pas di ini. Harus ada distance. Kenapa? Karena bahaya sama mobil kalau terlalu dekat. Ada distance. Nah, sekarang ini biasanya kalau misalnya di sini ini kantor pengelola katakanlah gitu ya. Ini parkir buat private. Mungkin di sini kita sisakan untuk mungkin seperti kafe gitu ya mungkin ya. Yang bisa jadi kalau ada tamu gitu ya ke kantor pengelola awal yang di depan ya, bisa menunggu sambil nunggu kafe gitu. Dan kafenya itu boleh misalnya pakai ini di depan gitu ya. Sekaligus juga kalau ada orang luar gitu ya, kan kafe itu kan bisa dibatas gitu ya, jadi nggak bisa masuk sini, orang harus masuk ke sini gitu. Nah, tapi di sini orang bisa nongkrong gitu. Mungkin extend ke sini juga tempatnya kafe nih. Outdoor, Pak. Outdoor. Nah, sekaligus juga buat mahasiswa juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. Terpaksa kita memakan si ini sawahnya. Karena kita ingin ada extension barang 3 meter gitu ya. Nah, katakanlah kita batasin sampai sini gitu ya. Nah, baru setelah itu kita gambar sini ya. Walaupun itu tidak masuk grid tapi gambar saja gitu ya. Walaupun tidak masuk grid. Karena mencetak ini mahal. Nah, baru setelah itu kita logik aja ya. Ini ada signage, orang foto-foto. Kebayangkan backgroundnya foto-foto ya. Nah, baru setelah itu kita ngelewatin ini 3 meter. Coba kalau misalnya Anda pakai gridnya itu bukan 3 meter. Kan susah kan ini ya. Ini karena grid 3 meter enak. Tinggal ngikutin. Gitu kan?
Nah, coba lihat di sini. Mas Mbak lihat di sini. Bagaimana ruang itu benar-benar termanfaatkan optimal. Mohon maaf nih kalau yang di desainnya Mas Mbak semuanya itu banyak ruang mubazir. Nah, kalau misalnya ternyata ini jumlah dari ini kurang misalnya ya. Misalnya nanti di sini ada perlu tambahan lagi space buat itu. Boleh kita di sini misalnya kita jadikan parkir juga. Nah, ini parkir yang bagian di luarnya gitu ya. Jadi nanti yang non yang telat apa kayak gitu. Nah, sebagai pembatas kita harus punya pohon dan semak. Ini semak juga. Gitu. Ini juga sama, ini pakaiin semak aja. Semak berbunga, kita bikin taman beautification. Nah, sementara yang bagian ini misalnya kita pakai taman berbunga tapi hanya satu jenis saja. Sehingga kalau berbunga itu serempak. Saya sih prefer flamboyan semua. Jadi image colornya itu kerasa gitu ya. Atau kalau misalnya mau bikin Pak jadi kebun flamboyan, biarin. Karena ketika berbunga serempak semuanya, orang bisa malah eksotik gitu ya. Nah, ini kan sudah ada cetakan sawah juga ya. Iya, Pak. Cetakan sawah ini jadikan sawah aja, biarin aja nggak apa-apa. Ini sawah buat praktikum mahasiswa. Sawah buat praktikum mahasiswa. Ini juga buat praktikum mahasiswa. Ini buat praktikum. Karena ada tujuannya buat yang di sini ini untuk sedikit tanda kutip wisata, yang di sini untuk mahasiswa. Bahkan di sini mau bikin ini lagi boleh juga ya. Oke. Nah, di sini logik aja. Orang kalau jalan butuh shelter kan? Ya kan? Nah, shelternya itu jangan pas di pinggir jalan. Shelternya itu kasih barang sedikit ya, mungkin separuhnya dari sini ya. 1,5. Nah, gitu. Shelter 1. Terus jalan lagi, jangan terlalu dekat, mungkin di sini satu lagi nih, di sini. Ya. Nah, kalau misalnya terlalu dekat ya buat apa ya? Ini bukan area pemancingan ini ya. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Itu yang tengah ini tetap sawah, Pak ya? Sawah. Jadi ini konsepnya adalah ini dengan perbedaan persemaian. Ya. Jadi semai umur sekian, semai umur sekian, semai umur sekian itu di display. Jadi memang persemaian. Nah, hasilnya ini ke sini. Ya. Nah, di sini juga ada yang membiayai ini adalah sponsor ya. Ada sponsornya. Nah, mungkin di sini ingat di sini ini kan dinding ya. Dinding soalnya kan ini ya. Mungkin di sini kita bisa buat space buat sponsor gitu. Dengan giant letter silahkan. Sponsor ini, Pak ya. Nah, karena ini sponsor ya, di sini sepanjang jalan orang bisa lihat ini sponsornya. Nah, ini nanti kita beautification ya. Di sini nggak boleh ada halangan pohon. Ya, ini area buat space buat sponsor, nggak boleh ada halangan pohon. Nah, pohon-pohon itu bolehnya di mana? Bolehnya di sini gitu ya. Mungkin di depan ini festival flamboyan ya, mungkin ya. Tapi yang di belakang ini sudah pakai yang jenis yang lain.
Tapi di tengah-tengah pohon ini nanti ada itunya Pak, apa? Sirkulasi Pak. Enggak. Jadi ada saat kita itu biarkan area konservasi. Ya. Jadi kenapa? Biar ini suasananya terlalu panas buat orang. Jadi ada saat kita menghutankan gitu ya. Yang bagian ini ya, bukan ditanami tanaman-tanaman yang sama gitu ya. Pak kok enggak ini, kok enggak macam-macam? Nah begini, kita lihat ya fenomena di berbagai kota ya. Kalau misalnya tanaman bermacam-macam itu jadi ajang foto juga kan kurang. Nah, kalau misalnya tanaman itu temanya tabebuya maksudnya, orang kan tertarik gitu. Nah kita coba yang ini serempak. Iya Pak, kayak misal sakura itu ya. Iya. Serempak. Gitu. Nah di sini ini akan jadi kolam ya, bukan balong, ini kolam ya. Nah kolam di sini, kolam reservoir. Ini akan jadi kolam reservoir. Ini sudah ada programnya ya, sudah ada. Kita buat ya kolam reservoir sini. Nah tapi lihat ini aksis ini, aksisnya ini sangat kuat ini ke sini nih, aksis. Jadi orang kalau berdiri di sini, foto background ini jadi bagus, cakep sekali ya. Nah di sini kalau misalnya bayangkan ini jadi air, maka jangan bikin gambar ininya di sini, jangan. Tapi tetap di sini misalnya. Misalnya kalaupun kita di tengah sawah, di tengah itu juga nggak masalah. Bikin saung utama misalnya di sini tengah apa namanya, di tengah reservoir ini nanti akan jadi reservoir. Jadi kalau orang lihat dari sini, wih, itu kerasa. Tuh. Ya. Nah, saya meminta kalian untuk membuat pola. Coba lihat di sini. Ya. Kita punya entrance, punya gerbang, punya parkir, punya pos satpam, punya kantor pengelola, punya kafe, ya, punya parkir khusus, punya bundaran, punya ini fonten. Jadi coba ini dari luasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali 3 45. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali 3 60. 45 kali 60 itu sudah banyak fungsi di dalamnya. Nah sementara kalian kalau misalnya mendesain, banyak ruang mubazir karena kalian tidak punya pola. Iya. Shelternya ini jadi gazebo juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini kan bayangkan ya, kalau misalnya kalian tanpa ini kan 4,5 kali 6 misalnya, 4,5 kali 6 atau 4,4 kali 6 gitu. Ini berapa ya? 4 kali 6, 4 kali 6, 4,5 kali 4 kali 6. Coba bayangkan, 4 kali 6 aja udah besar loh. Gini ini 4,5 ya, 4 kali 6 ya besar. Nah ini kan kenapa yang datang di sini kan massal. Jadi kalau misalnya itu single, orang kan risih. Atau Anda boleh di sini misalnya gunakan misalnya 3 kali 6 misalnya, atau 3 kali 3, tapi di sini ditambahin lagi misalnya. Misalnya sini ditambahin lagi. Kurang ke tengah ya? Iya Pak. Bagaimana sih? Sini ya, bagian tengah di sini ya. Sorry. Yang ini. Boleh. Nah, di sini Anda main material ya. Di sini kalau misalnya seperti ini berarti Anda misalnya pakai material grid gitu ya, Pak. Konblok yang ada rumputnya itu. Grass block itu ya.
grass block gitu, main gitu. Main grass block ini juga sama. Coba sekarang kalau misalnya pakai yang desain kalian, banyak banget yang itu ya, banyak banget yang mubazir gitu. Anda gak boro-boro mau main ini. Nah sekarang gimana? Udah mulai paham atau belum? Lumayan Pak. Nah kalau yang masih belum punya grid, saya sarankan Anda punya di AutoCAD. Nah, silakan buka di AutoCAD, bikin gridnya di AutoCAD, atau Anda bikin manual seperti ini ya. Nah tapi masalahnya ini gridnya itu per 5 meter per 5 meter, dan itu terlalu luas grid per 5 meter. Enakan per 3 meter enak. Nah kalau per 3 meter ini kan, perhatikan nih ya. Nah makanya harus pakai skala ya. Di sini ini sudah ini ya, tapi yang ini nih, sorry. Nah yang ini nih, nah ini 10 meter itu 10 cm sama dengan 50 meter, jadi per 1 cm itu adalah 5 meter. Nah saya per satu kotak itu 3 meter. Kenapa? Kan biar gampang, enak gitu. Kalau sesuai dilihat juga nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu kecil, pas. Pak ini kan kalau menurut grid emang ngikutin gini ya Pak ya, dari kotak kan misal 3 meter, tapi kalau kita udah punya pola dari awal kayak melengkung bulat gitu Pak. Melengkung bulat. Nah misalnya ini ya, di sini ya. Nah misalnya di sini kita menggunakan melengkung bulat ya. Kita itu Nah, udah kita bisa masuk ngikutin konsep ini. kita gitu Pak. Gitu bisa ngikutin titik baliknya ini. Bisa ngikutin titik baliknya ini. Ini juga sama ini. Bisa ngikutin titik baliknya ini. Walaupun dia ini, tapi kan kelihatan melengkungnya berbeda kan? Karena artinya pada waktu di lapangan itu ada titik balik buat itu patok. Nah yang saya tidak harapkan ada itu so maunya, tapi tanpa memperhitungkan titik balik ya, atau apa. Itu namanya pengen cepat selesai. Tahu nggak ini saya bikin jam berapa? Jam berapa Pak? Ya aku mulai. Jadi sebenarnya kalian Mas Mbak, kalau memang melaksanakan praktikum dengan benar, dengan waktu efektif, punya banyak yang Anda dapatkan. Saya dari jam 10 tadi sampai sekarang saya sudah dapat ini. Ya, ada lagi pertanyaan? Dari saya mungkin Pak, misalkan kita udah punya pola-pola rulangnya Pak, terus kita pengen mengimplementasikan desain approach tertentu gitu dari Boleh, gampang. Misalnya yang ambil dari design approach, misalnya syaratnya adalah bukan design approach itu, misalnya saya ingin design approach-nya itu seperti kulit kayu. Kulit kayu itu dilihat, kulit kayunya itu berdasarkan pemikiran Anda sendiri kulit kayu. Jangan, tapi foto dulu kulit kayunya, print dulu, dan lakukan riset untuk bentuknya seperti apa. Nah baru setelah itu kulit kayu itu misalnya ya, itu atau di sini padi gitu ya, itu tidak harus padi itu bentuknya padi gini polanya, tidak harus. Tapi di sini selama ini dari sini ke sini aksis misalnya ya, saya mau pakai pola padi misalnya. Nah, misalnya gitu, pola padi misalnya, nah, gitu, pola perkerasan padi kan boleh.
sini terus gini, ini padi terus. Nah misalnya ini adalah polanya dari bunga matahari misalnya ya, atau bunga melati gitu. Nah tapi ini jadi nanti kalau misalnya ini ya, untuk mendapatkan aksis yang di sini ini kan tetap satu level nih saya. Nah saya ininya padi, pola padi. Ini juga sama ini. Pak, gimana nanti materialnya? Materialnya urusan kontraktor ya, harus dapat. Kita kan boleh ya, kita tinggal misalnya untuk kontraktornya di salah satu suppliernya itu ya, gitu ya. Nah sementara yang ini adalah dari bunga gitu ya. Itu sama. Oh, kan? Bagus lah. Iya. Itulah pola. Jadi nggak harus pola itu ngikutin. Oh, ini harus boleh kayak gitu boleh. Tapi satu hal yang saya ini skala manusia. Jika kita mengangkat konsep pola itu Pak, itu kita taruh di sini aja misalnya, jadi nggak harus di semuanya tentang padi gitu, nggak apa-apa kan, hanya di beberapa bagian. Boleh, ini pun gerbangnya pun nanti nuansa padi juga boleh. Iya Pak, Kan gerbang ya, boleh-boleh aja ya. Misalnya kita bikin gerbangnya begini ya. Nah misalnya bulir-bulir padinya gitu. Kan boleh aja mas, untuk gerbangnya. iya. Dan itu memang harus terlihat, termasuk sculpture misalnya ya. Kita ambil mesin traktor yang sudah tua gitu ya. Nah itu ditaruh di bagian tengah, tapi kita taruh di sini beautification yang berarti ini kan boleh, nggak masalah. Nuansa ininya makin terasa. Nah di antara ini misalnya kita bikin display juga boleh gitu ya. Display mengenai diorama pertanian misalnya. Oh ini kurang kesini, saya kacau semua. Yang salah. Misalnya gini, diorama pertanian misalnya. Jadi orang sambil melihat berjalan ke sana itu sambil melihat budaya padi di Indonesia gitu. Diorama petani kayak, diorama pembajak kayak, diorama apa kayak. Boleh ya? Jenis padinya, varietas. Jenis padi, varietas, cara menjemur padi, sepanjang jalan itu. Jadi orang lewat itu ada message yang oh ternyata orang dulu jemur padi caranya begini ya. Oh ternyata Sejarah menarik Pak. ya, iya. Ini coba itu didapatkan dari ini ya, enggak. Nah kalau misalnya pun kita itu butuh tanaman pengarah gitu ya. Nah maka kita harus bikin tanaman pengarahnya itu harus yang apa namanya, yang itu tadi yang bentuknya kerucut atau kolumnar ya. Sehingga bagian itu dilihat dari ini ya. Misalnya saya bikin ininya begini ya. Nah panjang jalan itu ada shelter iya gitu ya. Kemudian di sini ada diorama gitu ya, ada diorama
apa kayak gitu, apa relief atau apa kayak gitu. Nah di sini ini ada pohon pengarah, ada diorama lagi, ada pohon pengarah lagi, ada shelter ya, ada pohon pengarah lagi. Nah sehingga arah itu diarahkan ya, pandangan mata dia. Ini apa Pak yang kosong? Nah yang kosong ini mau apa ya? Apakah di sini kita buat hutan lagi? Boleh, bukan hutan apa, tapi nah, itulah kita perlu ngobrol sama owner, karena ini kawasan pertanian, nggak boleh terlalu banyak naungan. Nah, mau jadi apa itu? Apa mau jadi ini lagi apa namanya buat ya apa aja gitu ya. Nah misalnya di sini ini terhubung sama di sini, misalnya ini buat area buat gudang peralatan misalnya. Ini juga terhubung ke sini. Ya terhubung ke situlah. Ini buat gudang peralatan misalnya. Kan boleh. Ya coba lihat. Anda lihat ya bagaimana fungsi ya dalam sini. Saya nggak membuatnya mubazir gitu. Nah kira-kira Mas Mbak bisa lakukan itu enggak? Ya, kuncinya adalah ini. Grid itu kalau boleh tahu Pak biasa ideal digunakan yang kan yang ini kan 3 meter ya Pak ya. Nah itu tergantung skalanya Pak. Bagaimana Pak? 3 meter. Kenapa? Karena banyak standar itu bermain di 3 meter. Ya. Kalau misalnya standar pedestrian pejalan kaki itu 2,4 meter, itu kita ininya nggak begitu jauh nguranginnya. Ingat ini masih di sini. Nanti kita harus terjemahkan di AutoCAD. Iya betul. Terjemahkan di Nah ini juga di sini kita juga bisa tambahkan ini semak gitu ya. Semak. Nah ini kalau kayak gini berarti kita harus sudah bermain semak-semak juga nih. Biar orang itu nggak crossing ke sini. Sama main semak dan seterusnya. Yo kalau misalnya Anda nggak pakai Iya Pak ya, ngira-ngira jadinya. ngira-ngira. Nggak pas. Oke, silakan. Grid itu sebenarnya bisa membuat kita lebih fokus ke satu titik yang mau kita desain gitu ya Pak ya. Ya sangat membantu kita. Ya. Kalau misalnya Anda nggak mau pakai grid yang persegi, tinggal dihubungkan sama ini, sama diagonal, maka dia akan jadi grid yang 45 derajat ya. Iya iya. Di grid. Ya silakan dilakukan. Nah itu bagaimana cara membuat, silakan ditonton.